Nifas bahagia. Pengertian masa nifas. Masa nifas merupakan masa pulihnya kembali mulai dari persalinan selesai sampai dengan alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil. Lamanya masa nifas yakni 6 minggu. Perubahan yang terjadi pada masa nifas. Perubahan yang pertama yakni perubahan ukuran rahim. Pada saat bayi lahir, ukuran rahim akan setinggi pusat. Pada saat bayi dan ari-ari telah lahir, ukuran rahim 2 jari di bawah pusat. Pada saat 1 minggu masa nifas atau setelah melahirkan, rahim di pertengahan pusat dan tulang panggul atau simfisis. Dan pada saat 2 minggu masa nifas atau 2 minggu setelah melahirkan, rahim sudah tidak teraba dari luar lagi. Jika perubahan rahim tidak sesuai, Bunda dapat segera melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan terdekat ya Bun. Kedua, yakni perubahan lokea atau perdarahan. Lokea terbagi menjadi 4, yakni lokea rubra, sanguinolenta, serosa, dan juga alba. Lokea rubra muncul pada hari ke-1-2 setelah melahirkan dengan ciri warna darah merah kehitaman. Yang kedua, lokea sanguinolenta muncul pada hari ke-3-7 hari setelah melahirkan dengan ciri warna darah putih bercampur dengan darah merah. Yang ketiga, lokea serosa, yakni muncul pada hari ke-7-14 hari setelah melahirkan dengan ciri warna darah kekuningan ataupun kecoklatan. Dan yang terakhir, lokea alba, yakni muncul pada hari lebih dari 14 hari setelah melahirkan dengan ciri warna darah putih. Berikut Bunda dapat melihat contoh dari pengeluaran darah atau pengeluaran lokea. Dikatakan normal jika waktu dan warna sesuai dengan jenis lokea. Namun, jika terjadi perbedaan antara waktu dan warna yang seharusnya terjadi pada lokea, Bunda harus segera datangi fasilitas kesehatan ya Bun. Perubahan yang terakhir yakni perubahan payudara. Kolostrum sudah ada sejak saat persalinan. Produksi ASI pada hari kedua atau hari ketiga setelah persalinan, dan payudara akan membesar sebagai tanda mulainya proses laktasi. Kolostrum sendiri biasanya berwarna kekuning-kuningan. Nah, untuk Bunda, kolostrum ini adalah ASI yang pertama kali keluar. Jadi jangan dibuang ya Bun, karena ini sangat bermanfaat untuk bayi. Frekuensi kunjungan masa nifas. Selama masa nifas, ibu berhak mendapatkan 4 kali kunjungan nifas. Yang pertama, 6 jam sampai 2 hari setelah persalinan. Yang kedua, 3 sampai 7 hari setelah persalinan. Yang ketiga, 8-28 hari setelah persalinan, dan yang keempat, 29 hari sampai dengan 42 hari setelah persalinan. Pelayanan masa nifas. Layanan kesehatan masa nifas yang didapatkan oleh ibu saat kunjungan masa nifas meliputi yang pertama, kondisi umum ibu nifas, pengukuran tanda-tanda vital, cek lokea dan perdarahan, cek kondisi jalan lahir, cek kontraksi rahim dan TFU atau tinggi fundus uteri, cek payudara, pemberian vitamin A, dan pelayanan kontrasepsi pasca salin serta konseling. Ibu nifas harus sudah berkemih secara mandiri pada 2 jam setelah persalinan dan BAB dalam 2 hari setelah melahirkan. Jika mengalami robekan saat persalinan, waktu penyembuhan luka dapat sembuh dalam 6-7 hari. Ibu dapat bergerak 2 jam setelah persalinan, tidak ada pantangan makanan, perbanyak minum air putih, dan konsumsi makanan tinggi serat dan protein, seperti contohnya telur. Tanda dan bahaya masa nifas. Tanda dan bahaya ibu nifas yang pertama adalah demam lebih dari 2 hari, pendarahan lewat jalan lahir, keluar cairan berbau dari jalan lahir, ibu terlihat sedih, murung, dan menangis tanpa sebab, bengkak di wajah, tangan dan kaki, atau sakit kepala serta kejang-kejang, dan payudara bengkak merah disertai rasa sakit. Jika ditemukan 1 atau lebih dari tanda tersebut, segera bawa ibu nifas ke fasilitas kesehatan. Hal-hal yang harus dihindari oleh ibu nifas. Yang pertama, ibu dilarang membuang ASI yang pertama keluar atau kolostrum, karena sangat berguna untuk kekebalan tubuh anak. Yang kedua, ibu dilarang membersihkan payudara dengan alkohol atau betadin atau dengan sabun, karena bisa terminum oleh bayi. Yang ketiga, ibu dilarang latihan fisik dengan posisi telungkup. Yang keempat, ibu dilarang mengikat perut terlalu kencang. Dan yang terakhir, ibu dilarang menempelkan daun-daunan pada kemaluan karena akan menimbulkan infeksi. Perubahan psikologis ibu nifas. Perubahan psikologis ibu nifas.
Masa nifas menjadi tahapan yang sangat kritis bagi kesehatan ibu, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental, karena ibu akan mengalami berbagai perubahan fisik dan mental ketika mengandung bayi dan mengalami stres saat melahirkan. Ibu juga memperoleh tekanan tambahan karena harus merawat bayinya yang baru saja lahir. Nah, pada fase inilah dukungan suami dan juga dukungan keluarga sangat penting untuk menghindari ibu dari gangguan psikologis masa nifas. Gangguan psikologis ibu nifas. Yang pertama, depresi pasca melahirkan. Depresi pasca melahirkan ditandai dengan gejala seperti mudah tersinggung, merasa sedih, tertekan, sulit konsentrasi, gangguan tidur, tidak mau makan, mudah marah, mudah lelah, perasaan bersalah, perasaan khawatir, dan berhalusinasi. Pada kondisi ini, ibu membutuhkan support dari suami, keluarga, dan juga tenaga kesehatan. Yang kedua yakni baby blues. Baby blues merupakan sindrom yang menyebabkan ibu merasa sedih, depresi, panik, tetapi sulit untuk mengungkapkannya. Seluruh perasaan tersebut muncul saat ibu baru memiliki bayi atau tengah menjalani kehamilan. Sindrom ini ditandai dengan gejala berupa perubahan suasana hati, sedih, gelisah, putus asa, berpikiran negatif, mudah menangis, cemas, dan juga sulit untuk berkonsentrasi. Kondisi ini juga menyebabkan ibu mengalami gangguan tidur atau insomnia, yang bisa berdampak pada kesehatan ibu. Sehingga, jika seorang ibu mengalami baby blues, maka asuhan pada bayi tidak fokus dan bayi bisa terabaikan karena kondisi ibu yang kurang sehat. Terima kasih.